Hari ini juga kita katakan selamat tinggal kepada politik cebong dan kampret. Politik yang memang mengadu domba, memecah belah, dan merusak semua sistem nilai kebangsaan kita. Dan tentunya kita ucapkan selamat datang politik kebinekaan yang mempersatukan semua komponen dan elemen kita dengan penghargaan pluralisme yang kokoh seutuhnya di negeri kita yang kita cintai ini. Kita cinta pada bangsa ini, kita cinta pada negeri ini, dan untuk itulah kewajiban kita menghadirkan pemimpin yang mampu untuk membangun negeri ini. Insya Allah. Saya mau minta tanggapan ke Bang Mardhani, bagaimana respon Anda soal pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh barusan, Bang Mardhani? Demokrasi yang sehat pasti ada perbedaan, tapi perbedaannya dilakukan melalui cara-cara yang beradab, ada kontestasi karya dan gagasan. Kalau saya lihat selama ini masyarakat sebetulnya sehat, tapi ada sekelompok yang mungkin digerakkan oleh kelompok tertentu yang selalu mengadu domba, mengangkat perbedaan, bukan kontestasi karya dan gagasan. Dan dengan 2014, 2019 kita sudah belajar bahwa yang sehat buat demokrasi itu adalah ketika ada kontestasi karya dan gagasan. Bukannya kontestasi cacian, makian, hoaks, apalagi fitnah. Insya Allah masyarakat kian dewasa dan cerdas. Begitu. Oke, dan PKS siap ya untuk menjaga adem nih, suhu politik supaya tetap adem begitu di gelaran pemilu menuju pemilu 2024 ini, Bang Mardhani? Wajib. PKS punya 3 prinsip komunikasi politik: adem, akur, asyik gitu loh. Adem ya bikin semuanya nyaman. Asyik boleh beda tapi ada value-nya, ada kontestasi karya dan gagasannya. Kemudian akur ya dia menyatukan, jangan membelah. Begitu. Oke, baik. Saya kembali ke Gus Jazil. Tadi di segmen sebelumnya Anda menyebut figur Muhaimin Iskandar ini diharap bisa menjadikan satu begitu ya, menjadi satu suara untuk kaum Nahdliyin. Tapi begini, Gus Jazil, tanpa mau memposisikan berhadap-hadapan ya, kemarin Ketua Umum PBNU Gus Yahya merespon deklarasi Anies Muhaimin dengan menyebut tidak ada calon atas nama NU. Gimana tanggapan Anda, Gus? Ya, saya pikir pernyataan itu kami hargai sebagai independensi Nahdlatul Ulama sebagai ormas. Namun tidak selayaknya itu disampaikan ketika kita setelah deklarasi. Dan bagi PKB itu tidak masalah, itu statement yang sungguh kami sangat hargai. Nah, karena apa? Karena memang politik NU itu PKB. Jadi tidak usah lagi dibantah-bantah. Masa mau menghapus sejarah tahun 98 di mana PBNU memfasilitasi lahirnya PKB. Yang kedua yang perlu dicatat, PBNU bukan pemilik warga Nahdliyin. PBNU itu ormas, bukan perseroan terbatas yang dimiliki oleh beberapa orang, bukan. Ini milik umat. Jadi ketika ada cicit pendiri NU masuk di kertas suara Pilpres, dideklarasikan menjadi calon presiden dan wakil presiden, dengan serta-merta sejarah akan mengarah ke sana. Sejarah tidak membutuhkan pernyataan-pernyataan seperti itu. Kami akan terus berjalan dengan terus berjuang untuk kepentingan masyarakat dan warga Nahdlatul Ulama. Baik. Sekali lagi bukan kepentingan PBNU.
Baik, saya ke Bang Mardhani lagi. Pembahasan nama Muhaimin Iskandar disebut akan berlangsung di Majelis Syuro ya, Bang Mardhani. Saya juga ingin tahu ini sudah dimulaikah pembahasannya dan rencananya akan selesai kapan supaya Gus Jazil ini bisa juga tahu hasilnya ya, Gus ya. Silakan Bang Mardhani. Gus Jazil sudah tahu hasilnya. Saya sudah sering WA-an dengan Gus Jazil ini. Bagaimanapun tiap partai punya prosedur dan mekanismenya. Kita hargai. PKS akan segera mengumumkan apa yang akan terjadi dan karena itu sabar saja. Insya Allah segera mungkin, secepat mungkin karena kita berpikir waktu tidak bisa kita jaga. Jadi betul-betul waktu yang harus kita perhatikan. Terima kasih. Oke, secepat mungkin. Ini kelihatannya Gus Jazil juga sudah nggak sabar ya untuk mendengar jawaban dari PKS. Tapi begini Bang Mardhani, ketika banyak atau stigma yang melekat di PKS adalah harapannya melekat di sosok figur Anies Baswedan, apakah ada kemungkinan besar PKS tetap akan bersama-sama dengan Partai Nasdem dan juga PKB dengan ada sosok Pak Anies dan Gus Muhaimin di situ? Kalau mengutip pernyataan Presiden PKS yang mengatakan ahlan wa sahlan kepada Gus Muhaimin dan PKB ke koalisi perubahan untuk persatuan, jadi tegas dan jelas apa yang dikatakan Presiden PKS. Kami bahagia dengan bergabungnya Gus Muhaimin dan PKB. Oke, baik. Terakhir saya ke Gus Jazilul. Gus, 1 September malam kemarin seharusnya ada pertemuan antara Pak Prabowo dengan Gus Muhaimin tapi batal. Lalu tanggal 2 kan atau kemarin kan ada acara deklarasi ya. Nah, saya penasaran ini sampai hari ini sudah ada komunikasi belum ya antara PKB ke Gerindra atau minimal antara Gus Muhaimin ke Pak Prabowo lah? Yang jelas DPP Gerindra melalui Pak Dasko sudah konferensi pers dan mengucapkan selamat berjuang PKB bersama Partai Nasdem. Itu menjadi bagian yang sudah tidak terpisahkan dari proses selama ini. Jadi nantilah kalau waktu sudah sudah longgar, masing-masing punya kesempatan, saya yakin Gus Muhaimin dan Pak Prabowo akan bertemu untuk silaturahim. Jadi tidak ada maksud lain kecuali waktu yang memang ketika itu belum bisa mempertemukan antara Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Jadi namun semua kebersamaan, persahabatan, persaudaraan dengan Gerindra, Pak Muhaimin selalu sampaikan kepada teman-teman PKB untuk tetap menjalin kebersamaan itu. Jadi bersama Gerindra, PKB mengambil hikmah dan pelajaran selama perjalanan itu. Hikmah apapun, ada hikmah positif, ada hikmah negatif buat PKB, semua itu menjadi pengalaman dan pelajaran. 12 bulan saya pikir cukup untuk kemudian mengevaluasi diri sendiri sekaligus mengambil pengalaman-pengalaman dari perjalanan. Dan alhamdulillah dari hikmah itu kemudian kami bertemu dengan Partai Nasdem yang mempercepat proses yang diinginkan oleh para ulama, para kiai dan seluruh konstituen dan stakeholder PKB. Saya pikir tidak ada masalah. Baik, terima kasih Gus Jazilul Fawait dan juga Bang Mardhani Alisera sudah berbagi informasi kepada kami di Prime Time News malam ini. Selamat malam Gus Jazil, Bang Mardhani. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.